Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pagi yang cerah ini. Bagaimana anak-anak kabar kalian beserta keluarga? Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar bersama kembali. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar meneruskan tema. Kita sampai pada tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Sub 1 yaitu bermain di lingkungan rumah. Kita sampai pada pembelajaran 5. Anak-anak, marilah kita langsung saja pada materi. Coba kalian perhatikan pada layar kalian. Di sini ada sebuah percakapan antara balon dan perahu, anak-anak ya. Nah, ini balon bertanya, anak-anak ya, perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Nah, ini perahu pun menjawab, dengan bantuan angin balon. Balon bertanya kembali, angin? Apa itu angin? Nah, ini balon mendengar jawaban dari perahu, kebingungan anak-anak ya, tidak tahu karena angin itu apa, itu tidak tahu si balon ya. Kemudian perahu pun menjawab kembali, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Nah, ya anak-anak ya. Kemudian balon pun menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung ya. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, ini ya, jadi kemudian antara balon dan perahu ini akan mengetahui guna daripada udara bagi balon dan perahu ya anak-anak ya. Maka dari itu untuk keperluan berlayar perahu dan untuk menggelembungkan balon itu perlu udara ya anak-anak ya. Tuh. Nah, kemudian anak-anak, untuk di bawahnya ini ada percakapan, ada pertanyaan. Tolong nanti kerjakan sesuai dengan percakapan antara balon dan perahu tadi ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat udara. Ini alat dan bahan yang diperlukan. 1 balon, yang nomor 2 yaitu kantong plastik bening. Cara kerjanya anak-anak, yang ke-1, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Nomor 2, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Yang nomor 3, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Jadi anak-anak nanti setelah melakukan percobaan ini akan tahu sifat-sifat daripada udara ya. Kemarin kita sudah belajar yaitu benda padat dan benda cair beserta contoh dan sifatnya. Kita pada hari ini alhamdulillah sudah sampai pada belajar sifat udara anak ya. Nah, lanjut anak-anak. Jadi di sini ada kesimpulan. Tadi kesimpulannya bagaimana anak-anak sifat-sifat udara, yaitu
Bagaimana kesimpulannya? Ya, mengisi ruangan dan bentuknya selalu berubah-ubah menurut wadahnya. Apabila kita tiupkan pada balon, ya, udara itu pun berbentuk seperti balon. Apabila kita tiupkan pada kantong plastik, nah udara pun akan berbentuk seperti plastik. Anak-anak ya, lanjut anak-anak. Nah, ini ada sebuah teks anak-anak ya. Nah, mari kita baca bersama-sama anak-anak ya. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi seperti yang sudah Bupat jelaskan di atas tadi, jadi sifat balon itu adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, juga mengisi ruangan. Jadi umpamanya ada botol kosong anak-anak, atau ya mangkok kosong, itu sebetulnya tidak kosong anak-anak, tetapi berisi udara ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, ini juga ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab setelah anak-anak selesai mendengarkan penjelasan dari Bupat nanti ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, ini ada sebuah permainan. Ini adalah permainan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Mungkin kalian sudah pernah bermain kepala, pundak, lutut, kaki ini di TK ya anak-anak ya. Nah, di sini permainannya harus sesuai dengan yang disebutkan oleh Bapak Ibu guru anak-anak ya. Apabila Bapak Ibu guru menyebut kepala, anak-anak harus memegang kepala. Apabila Bapak Ibu guru menyebutkan pundak, anak-anak juga memegang pundak. Jangan sampai Bapak Ibu guru menyebutkan pundak, anak-anak memegang kaki, itu keliru. Karena di dalam permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini adalah perlu konsentrasi anak-anak ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu guru menyebutkan cepat, kepala, nah kaki, lutut, nah itu ya anak-anak harus konsentrasi agar anak-anak di dalam permainan ini tidak melakukan kesalahan. Dan jangan sampai balonnya meletus anak-anak ya. Nanti apabila balonnya meletus, kemungkinan Bapak Ibu guru akan memberikan kalian yaitu sebuah sanksi ya itu. Nah, coba anak-anak, ini ada sebuah peraturan anak-anak ya. Ini adalah contoh peraturan yang ada di rumah Beni ya anak-anak ya. Nah, ini bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah ini ya, ini contoh aturan yang ada di rumah Beni, anak-anak ya. Nih.
Ini peraturannya dari bangun pagi sampai akan tidur kembali. Anak-anak ya. Yang nomor 1 yaitu bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 belajar dengan rajin. Pukul 9 tidur. Ini adalah contoh peraturan yang ada di rumah Beni ya. Anak-anak nanti bisa membuat peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian menuliskan peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing yang sesuai dan kerjakan ini bersama dengan ayah bunda kalian anak-anak ya. Nah lanjut anak-anak, ini ada sebuah perilaku yang harus kalian lakukan dan tidak harus kalian lakukan ya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah ini nomor 1, menonton sampai larut malam. Nah ini kegiatan yang kamu lakukan ini perlu kamu lakukan atau tidak boleh kalian lakukan anak-anak. Menonton sampai larut malam. Ya, ini ya otomatis tidak boleh dilakukan. Karena nanti kalau menonton sampai larut malam, anak-anak tidurnya akan terlalu malam pula dan akan bangun kesiangan. Yang nomor 2, membantu ayah ibu. Nah, kalian lakukan apa tidak kamu lakukan anak-anak? Iya, harus kalian lakukan. Karena membantu ayah dan ibu ini kan mempercepat pekerjaan ayah ibu, juga akan memperingan pekerjaan ayah ibu. Kemudian mengerjakan PR. Nah, kadang-kadang ini anak-anak ada yang malas untuk mengerjakan PR. Nah, bagaimana anak-anak sikap kalian? Perlu kamu lakukan atau tidak perlu kamu lakukan? Iya, mengerjakan PR itu harus kalian lakukan. Yang seterusnya itu bermain dengan curang. Bagaimana anak-anak? Bolehkah kalian bermain dengan curang? Ya, tentunya tidak perlu kalian lakukan. Kemudian seterusnya itu minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Nah, perlu kamu lakukan atau tidak boleh kalian lakukan anak-anak? Iya, harus kalian lakukan karena apabila kalian bepergian tanpa izin orang tua pun akan kebingungan untuk mencarinya anak-anak ya. Maka dari itu anak-anak berlatihlah yang disiplin ya, karena peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar tetapi harus dipatuhi. Apabila anak-anak mematuhi sebuah peraturan, maka hidup kalian pun akan disiplin anak-anak ya. Nah ini aturan di rumahku ini, nanti tolong kalian buat bersama ayah bunda anak-anak ya. Untuk penjelasan di pagi hari ini Ibu cukupi sampai di sini karena anak-anak akan segera mengerjakan tugas-tugas. Jangan lupa anak-anak, di masa pandemi harus menjaga kesehatan. Kita memakai masker apabila keluar rumah,
anak-anak selalu menjaga jarak, dan anak-anak rajin mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.